Pernah kepikiran nggak gimana sih konseling itu kalau dilihat dari sudut pandang Kristen yang bisa dibilang sangat ketat? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng manual konselor Kristen buat ngerti satu pendekatan yang unik banget. Ini pertanyaan yang penting banget kan? Siapa sih yang sebenarnya paling pas buat ngasih nasihat? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal lihat satu jawaban yang, sangat terstruktur. Dan dasarnya itu dari kerangka teologi yang spesifik. Yuk kita lihat. Oke, jadi ada 5 pilar utama nih yang bakal kita lihat. Pertama, soal panggilan seorang konselor. Terus, apa aja kualifikasinya? Dari mana otoritasnya datang? Metode apa yang dipakai? Dan terakhir, sepenting apa sih perubahan hidup pribadi si konselor itu sendiri? Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita langsung masuk ke ide utamanya ya. Jadi, menurut manual ini, konseling itu bukan sesuatu yang terpisah, bukan kayak ilmu sendiri gitu. Tapi justru ini adalah bagian yang nggak terpisahkan dari tugas seorang pendeta. Nah, buku ini bikin batasan yang jelas banget. Mereka bilang, psikiatris sekuler itu tugasnya cuma buat ngurusin masalah organik, alias masalah fisik. Tapi, semua masalah non-organik, yang di sini artinya masalah spiritual atau dosa, itu dianggap ranahnya pendeta. Jadi, ada pembagian tugas yang tegas di sini. Sederhana banget kan kedengerannya? Tapi justru inilah fondasinya. Intinya, konseling itu bukan profesi buat ngebantu orang secara umum, tapi ini adalah sebuah tindakan pelayanan rohani. Artinya apa? Artinya posisi konseling itu dianggap setara loh sama khotbah dan mengajar. Kenapa? Karena semuanya itu pada dasarnya adalah cara untuk menerapkan firman Tuhan secara langsung ke dalam kehidupan sehari-hari jemaat. Oke, kalau gitu pertanyaannya jadi, siapa dong yang dianggap layak buat ngasih konseling menurut pandangan ini? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan nih. Kualifikasinya itu spesifik banget dan semuanya soal spiritual. Misalnya nih, buat bisa nunjukin di mana letak kesalahannya, konselor butuh pengetahuan rohani. Terus buat ngomongin itu secara langsung, butuh hikmat ilahi. Dan yang paling penting, semua itu harus dilakuin atas dasar kepedulian yang baik buat orang itu. Coba deh perhatiin, fokusnya itu murni ke karakter spiritual ya, bukan soal pelatihan klinis atau semacamnya. Tapi ini nggak berhenti di pengetahuan doang loh. Manual ini bener-bener nekenin kalau yang paling penting itu justru iman dan keyakinan si konselor itu sendiri. Jadi, dia harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan, dan yang paling krusial, dia harus yakin seyakin-yakinnya kalau kitab suci itu punya kuasa buat mengubah hidup orang. Oke, sekarang kita geser sedikit. Pertanyaan berikutnya, dari mana sih datangnya otoritas si konselor buat ngasih nasihat? Nah, ini poin yang krusial banget dalam model ini. Ini dia poin kuncinya. Otoritas seorang konselor itu bukan punya dia pribadi. Sama sekali bukan. Otoritasnya dianggap datang langsung dari Tuhan, lewat kitab suci. Jadi bukan karena pendidikannya, pengalamannya, atau keahlian pribadinya. Ini artinya, semua nasihat yang keluar dari mulut konselor itu harus bisa ditarik benang merahnya secara jelas ke prinsip-prinsip Alkitab. Jadi, konselor itu ibaratnya bukan pembuat aturan, dia cuma jembatan yang menerapkan aturan yang udah ada. Biar lebih kebayang, manual ini ngasih contoh yang jelas banget buat nunjukin batasannya. Kalau ngasih nasihat rohani yang umum misalnya, akui dosamu sama Tuhan, itu dianggap boleh. Tapi kalau udah ngasih perintah yang spesifik banget kayak, jual mobilmu sekarang juga. Nah, itu dianggap udah kelewat batas otoritas si konselor. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya. Jadi, metode konseling apa sih yang sebenarnya dianjurkan sama buku ini? Metodenya ini punya nama khusus, yaitu notheatic. Kata ini asalnya dari bahasa Yunani, nothesia, yang artinya ya memberi nasihat atau arahan. Nah, arti kata ini benar-benar jadi inti dari seluruh pendekatannya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya yang tajam banget. Pendekatan nautetik ini sifatnya direktif. Artinya, konselor itu aktif ngasih arahan dari kitab suci. Ini kebalikannya banget dari pendekatan non-direktif, di mana konselor biasanya lebih banyak dengerin dan ngebantu klien nemuin jawabannya sendiri. Oke, sampai kita di bagian terakhir nih. Bagian ini ngebahas soal kepribadian si konselor sendiri dan satu keyakinan yang fundamental banget, yaitu soal kemungkinan adanya perubahan. Di manual ini ada kutipan menarik dari seorang peserta pelatihan. Dia bilang, saya nggak akan pernah bisa ngomong ke orang kayak gitu, saya nggak mampu. Ini kan nangkep banget ya, keraguan yang mungkin banyak orang rasain soal gaya konseling yang direct dan berwibawa kayak gini. Mungkin kita juga ada yang mikir,
Wah, kayaknya kepribadian gue nggak cocok deh buat cara kayak gitu. Nah, jawaban dari manual ini jelas banget. Buat mereka, keyakinan bahwa manusia itu bisa berubah itu harga mati. Ini berlaku buat semua loh, bukan cuma buat yang dikonseling, tapi juga buat konselornya. Intinya, kita harus percaya 100% kalau orang itu bisa berubah. Jadi, poin paling krusialnya apa? Pengalaman pribadi si konselor dalam mengalami perubahan itu dianggap penting banget. Logikanya sederhana. Gimana kita bisa efektif nonton orang ke suatu tempat kalau kita sendiri belum pernah ke sana? Jadi rasa percaya diri si konselor itu datangnya ya dari pengalaman hidupnya sendiri. Oke, jadi buat kita rangkum ya model ini. Pertama, konseling itu dianggap pelayanan, bukan urusan medis. Kedua, yang melakukan adalah pendeta yang memenuhi kualifikasi rohani. Ketiga, otoritasnya datang langsung dari kitab suci. Keempat, metodenya direktif alias ngasih arahan, bukan pasif. Dan kelima, butuh keyakinan yang kuat kalau transformasi pribadi itu nyata dan bisa terjadi. Terlepas kita setuju atau enggak sama model ini ya, ada satu pertanyaan mendasar yang diajukan untuk kita semua renungkan. Sebenarnya dari mana sih otoritas untuk nasihat dan bimbingan dalam hidup kita itu seharusnya datang? Siapa atau apa yang kita izinkan buat jadi pemandu keputusan-keputusan penting kita?